Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3 Malang. Ini merupakan pekan ketiga kita melaksanakan ibadah secara streaming sebagai respon dan kepatuhan kita terhadap himbauan pemerintah untuk kita melakukan physical distancing. Tapi bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kemajuan teknologi yang begitu pesat, kita dimampukan untuk bisa beribadah dalam media yang berbeda. Untuk itu kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan dan situasi saat ini. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengikuti ibadah secara streaming, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persiapkanlah diri Anda ketika akan beribadah. Berpakaianlah yang rapi. Jika Anda beribadah bersama dengan keluarga Anda, carilah tempat yang baik di dalam rumah Anda untuk bisa beribadah bersama-sama. Yang kedua, berpartisipasilah secara aktif di dalam ibadah. Kita bukanlah penonton ibadah, tetapi kita terlibat di dalam ibadah tersebut. Oleh karena itu ketika ada pujian, menyanyilah. Ketika ada doa, maka berdoalah. Ketika ada firman Tuhan yang disampaikan, dengarkanlah dengan seksama. Dan yang terakhir, matikan semua notifikasi di dalam gadget Anda, sehingga Anda bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya saudara, minggu depan kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Jumat Agung pada tanggal 10 April 2020 di channel YouTube GKT Hosana Bumi Permai. Dan pada tanggal 12 April kita akan bersama-sama merayakan Paskah. Kita bisa ikuti bersama di channel YouTube kita GKT Jemaat 3 pada tanggal 12 April 2020 dengan tema Kebangkitan yang Sempurna. Catat tanggalnya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang terakhir saudara, bagi setiap kita yang mau memberikan persembahan, kita bisa memberikannya melalui transfer ke rekening yang tersedia di dalam layar Anda. Begitu juga gereja membuka kesempatan, memberikan kita kesempatan untuk bisa terlibat dalam pelayanan untuk memberikan persembahan melalui dompet Corona. Yang dananya nanti akan diberikan untuk membeli sembako dan alat pelindung diri untuk orang-orang maupun instansi yang membutuhkan. Khusus untuk dompet Corona, saudara bisa memberikan angka 19 di belakang nominal yang ingin Anda berikan. Contohnya jika saudara ingin memberikan 1 juta, maka nominal yang Anda cantumkan haruslah 1.019.000 rupiah. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Selamat hari Minggu, dan hari ini kita semuanya ada di rumah masing-masing. Sekalipun kita di rumah, kita tetap beribadah, kita tetap mencari Tuhan, kita tetap dekat kepada Tuhan. Ambillah waktu, orang tua dan anak, atau mungkin sendiri, kita bersama-sama hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Ingatlah, di masa-masa sulit, Tuhan tetap menjadi pengharapan kita. Di masa-masa baik, masa-masa semuanya lancar, Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Itulah sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan yang kita sembah. Mari kita mengambil waktu tenang. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau yang memelihara hati dan iman kami. Bahkan Engkau yang menjaga kesetiaan kami kepada Tuhan. Maka di hari Sabat, di hari kudus ini, kami datang kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, pertolongan kami satu-satunya adalah di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Dan Allah yang Tritunggal itu memberkati kami semua. Amin. Tuhan adalah penguasa yang berdaulat atas hidup kita, atas bangsa kita, bahkan atas kondisi hari ini dengan wabah corona. Tuhan tidak pernah tinggal diam, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi setiap kita tahu bahwa Tuhanlah yang sudah melewati hal yang paling buruk yang tidak pernah bisa kita lalui, yaitu jalan salib. Jalan salib adalah kasih Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang besar, kemurahan yang besar.
maka senantiasa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bila ku ingat akan segenap alam yang kau ciptakan, lihat bintang dan dengar bunyi guru, kuasamu nyata di segenap alam. Maka jiwaku memujimu Tuhan. Ku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ku bersorak memuji namamu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Menolak siksa salib yang tersedia bagi yang berdosa, dengan rela menanggung hukumanku, tumpahkan darah hapus dosamu. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ku bersorak memuji namamu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Maka jiwaku memujimu Yesus. Ku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ku bersorak memuji namamu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15 dan 17 berkata demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan Maha Hadir, Dia penguasa yang berdaulat, yang meyakinkan setiap kita bahwa dalam situasi apapun Dia ada, Dia hadir, Dia berkuasa. Maka kita mempercayai Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang tidak pernah jauh dari hidup kita, apapun situasinya. Firman-Nya ya dan amin. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya.
sudah kau jamin. Aku percaya. Bersama-sama para orang tua sama anak-anak kita menyanyikan pujian ini. Ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah dijamin oleh Kristus di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata, 2 Korintus pasal 5 ayat 19 berkata demikian. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, pelanggaran kita semua. Di atas kayu salib, Allah menyelesaikan itu bagi kita. Mari para orang tua bersama dengan anak atau diri kita sendiri datang kepada Tuhan. Mengakui dosa kita, mengakui kesalahan kita. Sekecil apapun dosa itu, akui di hadapan Tuhan. Karena firman-Nya ya dan amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan. Ya Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengakui dosa kami mengakui kesalahan kami. Sebagai orang tua, kasih dan tanggung jawab kami belum seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Ampunilah kami, kuduskanlah kami. Sebagai orang tua, kasih dan hormat kami belum seperti yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami dan sucikan kami. Sebagai orang Kristen, kebaikan kami dan kasih kami kurang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami. Karena kami percaya dan yakin di dalam Kristus kekurangan kami, dosa kami, dan kesalahan kami diampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata kepada setiap kita di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai ayat 14. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Dalam situasi sulit seperti ini, kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan kita, karena Tuhan sudah baik kepada kita. Menyatakan kasih kita, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kuasa-Mu nyata di dalam
Di tengah situasi kita yang kita alami, kita banyak sekali mendengar bahwa banyak orang tidak mau taat. Nah, enak di rumah, sendirian, apalah, melakukan ini, itu, rasanya kurang enak. Ya, saya mengerti. Rasanya tidak enak, terbatas, dan macam-macam. Tapi mari kita pada pagi ini, pada hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana Yesus pun berusaha, berjuang. Tidak mudah untuk dia melakukan dan tetap taat akan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami serahkan untuk ibadah kami ini, dan khususnya ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bahwa Engkau yang berkata-kata kepada kami, Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami, Tuhan Kau juga memampukan kami. Bukan hanya sekedar kami mendengarkan, bahkan mungkin memahami dalam otak pikiran kami, tapi mampukan kami, untuk kami boleh juga mengalami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, Engkau yang juga berkata-kata berkarya melalui hamba-Mu ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal 26. Injil Matius pasal 26 ayat 37 sampai 46. Injil Matius pasal 26 ayat 37 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu, saya teringat akan satu situasi di mana saya menjadi MC, kalau berdiri di sini ya, mimpin acara pada waktu itu di Komisi Remaja. Itu pertama kali saya dapat tugas seperti itu. Sebelumnya udah dipasenin banyak ini itu petunjuk banyak. Ya. Dan lebih mengerikan lagi adalah sebelum acara mulai, ada trouble dengan mic-nya, dengan sound system-nya, sehingga tidak bisa dipakai. Waduh, saya masih ingat sekali itu ketua remaja waktu itu bilang sama saya, yang keras ya, saya percaya suaramu pasti keras. Ya. Sampai di depan, saya ngomong apa yang barisan depan itu mungkin sulit mendengar suara saya. Begitu pelannya, begitu seremnya rasanya berdiri di depan itu, sampai tadi yang misalnya dipersiapkan, itu rasanya lupa semua. Nggak tahu mau ngomong apa.
Bahkan rasanya saya juga teringat ketika malamnya mungkin saya tidak bisa tidur. Mikirin terus, gimana gitu. Bapak Ibu, ketika kita melihat apa yang dialami oleh Yesus, itu bukan sekedar yang namanya tadi demam panggung. Lebih dari itu, jauh lebih berat daripada itu. Dia tahu apa yang akan dia hadapi. Sangat berat, tidak mudah. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Satu ungkapan yang begitu dalam, begitu luar biasa. Belum lagi kalau kita berusaha melihat cerita sebelumnya, Bapak Ibu. Kalau tadi kita melihat bagaimana dia mengajak ketiga murid yang sangat dekat dengan dia. Dia berusaha untuk mengajak mereka supaya apa? Menemani, ayo ke sini, ayo tolong saya. Tetapi ternyata mereka malah tidur. Disuruh berjaga-jaga 1 jam saja, rasanya sudah tidak kuat. Mata tidak bisa, melek, sulit, berat, campur sedih, campur bingung, campur panik, dan macam-macam yang lain. Bapak Bisu, kita bisa perhatikan, kita bisa pikirkan, dan coba kita bayangkan, kira-kira Yesus merasa seperti apa ya? 3 orang murid terdekat yang diharapkan justru bisa menopang, bisa mengalami satu kekuatan bersama dengan mereka, justru mereka sekarang pergi tidur. Seolah-olah membiarkan Yesus, wis kamu berjuang mau sendiri wis. Kamu bisa kok. Aku tak tidur saja. Belum lagi ketika dia tahu ada seorang murid yang nanti akan mengkhianati dia. Dari cerita sebelumnya dengan jelas ketika dalam perjamuan malam, Yesus sudah bilang nanti satu di antara kamu akan menyerahkan aku. Jelas sebenarnya dimaksud adalah Yudas Iskariot. Tapi kalau kita lihat cerita selanjutnya nanti setelah di sini ketika Yesus ditangkap, semua yang tadi berjanji seperti Petrus, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan mati bersama dengan engkau. Kemana semua mereka? Pergi kemana mereka? Yudas sudah terang-terangan, sudah pasti di pihak mereka. Iya. Tapi bagaimana yang lain? Petrus yang tadi begitu gagah luar biasa membela. Sekarang kemana dia? Bapak Ibu bisa bayangkan situasi yang begitu berat bagi Yesus, di mana dia sebenarnya mengharapkan ada murid-muridnya, ada mereka yang bersama dengan dia. Sekarang dia sendirian. Memang satu hal yang kita bayangkan, satu kata yang kita mungkin pikirkan, apa yang kira-kira cocok ya? Pengkhianatan. Ada sebuah kalimat yang mengatakan, hal yang paling menyedihkan dari pengkhianatan adalah bahwa itu tidak pernah datang dari musuh kita. Berarti dari mana? Dari dalam. Orang terdekat kita. Itu yang paling menyakitkan. Dan ini sebenarnya yang sedang dialami oleh Yesus. Itu baru satu sisi. Sisi yang lain adalah ketika dia berusaha untuk berjuang, menguatkan dirinya. Ketika sedang berjuang untuk sungguh-sungguh boleh tetap maju dan setia, taat akan pimpinan Tuhan. Dia tahu apa yang harus dihadapi. Satu sisi dia sudah melihat murid-muridnya tidak bersama dengan dia. Tidak bisa diharapkan, tidak bisa diandalkan. Ke depan dia sedang melihat bahwa dia harus menanggung murka Allah. Dia tahu apa itu murka Allah. Dia tahu betapa hebatnya dan betapa mengerikan hal itu. Makanya dia harus datang ke dalam dunia. Menjadi sama seperti kita. Bagi engkau dan bagi saku. Dia datang karena dia tahu tidak ada di antara kita yang sanggup untuk melakukannya. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Firman Tuhan sudah jelas katakan. Makanya dia, Allah, harus datang ke dalam dunia untuk menjadi sama seperti kita. Membayar lunas tuntutan Allah itu. Bapak Ibu memang tidak pernah digambarkan seperti apa ngerinya.
Tapi kalau kita bayangkan selanjutnya dari cerita ini, bahwa dia harus disalib, dia harus mengenakan mahkota duri. Coba kita perhatikan, kenapa sih dia harus pakai mahkota tapi dari duri? Itu adalah sebuah penghinaan, bukan? Sebuah merendahkan yang luar biasa sendiri. Menyakitkan, bukan hanya fisik. Di sini dia harus menanggung begitu banyak celah, penghinaan, kutukan yang dilambangkan melalui salib. Jelas dalam Galatia maupun dalam surat kitab Ulangan pasal 21, dikatakan dengan jelas di situ, barang siapa yang digantung, jika mereka mati, berarti mereka terkutuk oleh Allah. Dan ini Yesus tahu bagaimana harus dia melalui semua itu. Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu Pendeta Yekti sempat mengatakan dalam sebuah contoh, ketika orang tahu bahwa dia akan dieksekusi mati, bagaimana rasanya? Dia tahu sebentar lagi, semakin dekat, semakin mengerikan. Tapi saya percaya Yesus bukan mati karena dia takut digebukin. Bukan, dia bukan takut itu. Sebuah gambar yang saya coba cari untuk menggambarkan ketika murka Allah itu ditumpahkan ke atas manusia, yang pernah terjadi dan dicatat dalam firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, di mana Allah menghancurkan Sodom dan Gomora. Memang ada beberapa film yang berusaha mengungkapkan, memvisualisasikan, tapi kita tidak bisa bayangkan betapa ngerinya pada saat itu. Ketika begitu luar biasa hukuman itu ditumpahkan. Kita yang melihat aja mungkin sudah ngeri, apalagi yang ngalami. Tapi Yesus tahu bahwa dia sebentar lagi akan menanggung semua hal itu. Dari sisi intern, dia ditinggalkan murid-muridnya. Dari sisi pribadi dia harus menanggung hukuman yang mengerikan itu. Saya tidak heran kalau Yesus berdoa sampai 3 kali mengucapkan kalimat yang kurang lebih sama. Ketika dia dengan jelas mengatakan, "Ya Bapakku, seandainya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Kita bisa melihat betapa ngerinya hal itu bagi dia. Tetapi pertanyaan yang lain adalah, siapa lalu yang sanggup untuk melakukan hal ini? Siapa yang bisa melakukan tuntutan Allah ini? Yesus tetap bisa fokus kepada kehendak Bapa. Dia bisa taat karena dia sungguh-sungguh mengarahkan hatinya, pikirannya, kehidupannya hanya kepada kehendak Bapa. Di ayat 39 dengan jelas dia dikatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Di ayat 42 dan 44 ditekankan yang kedua kali dan yang ketiga kali doa yang itu juga. Berarti ada satu kerinduan, satu pergumulan yang luar biasa serius di sini. Diungkapkan 3 kali dicatat dalam firman Tuhan. Berarti adalah sesuatu yang sungguh-sungguh adalah satu pergumulan yang serius dalam diri Yesus. Dia ungkapkan itu. Tapi kita bersyukur bahwa itu tidak berhenti hanya sampai di situ. Tetapi kalimatnya terus berlanjut. Jadilah kehendakmu. Bapak Ibu, satu hal yang tidak mudah yang harus ditanggung olehnya. Dia bisa fokus kepada kehendak Bapa. Dia tahu tidak ada yang lain yang bisa mengerjakan hal ini. Hanya dia. Hanya dia yang Allah yang jadi manusia yang sempurna, yang tanpa dosa. Yang sanggup menanggung, menjalani semuanya ini. Dia taat kepada Bapa. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia mengasihi Bapa begitu luar biasa. Di saat seperti ini Bapak Ibu, kita mengingat akan kasih Allah kepada kita yang telah dinyatakan melalui Kristus ini. Dia berjuang begitu hebatnya. Dia tidak
memperhatikan dirinya sendiri. Kalau dia mau, dia bisa. Tapi justru dia terus maju. Dia mau menyerahkan dirinya bagi Tuhan, bagi kita. Pada saat seperti ini, Bapak Ibu, banyak kita dengar situasi di luar sana, masing-masing hanya mementingkan dirinya. Masing-masing mencari apa yang penting, apa yang perlu, apa yang menyenangkan dirinya. Mereka tidak pernah memikirkan orang lain. Tapi mari kita dalam situasi ini, kita mau juga memikirkan yang lain. Bukan hanya diri kita. Kita belajar taat seperti Kristus. Meskipun itu mungkin tidak enak bagi kita. Mungkin itu merugikan kita. Mungkin itu menyakitkan kita. Tapi mari kita memberikan persembahan yang harum. Kita mau berkorban bagi sesama kita. Belakangan ini banyak tersebar di mana-mana penggalangan dana misalnya, atau seruan untuk membantu ini dan itu. Kita bersyukur kalau kita boleh kecukupan. Tapi bagaimana saudara kita yang lain? Mereka yang berjuang setiap hari untuk makan besok harinya. Di saat seperti ini tidak ada penghasilan. Dapat dari mana? Mari kita juga mungkin bisa ikut berkontribusi bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Kita bisa membantu mereka, bisa menolong mereka. Kita bersyukur dalam kesempatan ini. Kita boleh belajar untuk juga boleh taat kepada Allah. Selanjutnya kita belajar dari Yesus bagaimana dia tetap taat kepada Bapa dengan berjaga-jaga dan berdoa. Di ayat yang ke-38, dengan jelas dia berkata, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Di ayat 40 dan 41, dia juga mengatakan pada muridnya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Paulus juga dalam Kolose pasal keempat ayat yang kedua, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kalau kita melihat bagaimana Yesus sedang berjuang pada saat itu, situasi sekitarnya yang tidak mendukung, apa yang harus dihadapi ke depan begitu mengerikan, dia sangat perlu kekuatan untuk tetap bisa fokus kepada kehendak Bapa. Dan disinilah kuncinya. Ketika dia juga mengajak yang lain, ayo berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga di sini adalah tetap sadar seperti orang yang bangun dan siaga untuk dia berjaga-jaga, untuk dia boleh melakukan apa yang penting dalam hidupnya. Dalam kesempatan kita pada saat ini, Bapak Ibu, kita ada di rumah bersama dengan keluarga. Kita boleh berdoa bersama untuk sekeliling kita, untuk sesama kita, keluarga kita, untuk gereja, untuk negara, untuk dunia. Mari kita berdoa, kita berjaga-jaga, kita terus berserah kepada Tuhan. Kita berdoa untuk pekabaran Injil dan pertumbuhan iman. Kita tadi merasa mungkin di rumah kita merasa aneh, merasa tidak enak, merasa ganjil dan macam-macam. Tapi jangan biarkan iman kita kendor. Tapi iman kita boleh terus bertumbuh dan tetap disegarkan dalam Tuhan. Karena kita berjaga-jaga dan kita berdoa bersama-sama. Kita sangat memerlukan hal ini. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, ketika Yesus taat, tetap dapat taat. Karena dia selalu menghendaki persekutuan dengan saudara seiman. Dalam pasal ayat 38 tadi dikatakan, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kemudian di ayat 40 dan 41 kembali dikatakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Dalam hal ini kita semua melihat bahwa Yesus sebenarnya menghendaki ada sebuah relasi. Ada satu yang begitu dekat. Ada satu persekutuan. Kata berjaga-jagalah dan berdoalah, kata perintah ini diungkapkan dalam ungkapan jamak orang yang kedua. Berarti kalian.
bukan sendirian. Bapak Ibu, menjaga persekutuan atau suatu relasi dalam kehidupan kita seringkali juga tidak mudah. Ketika kita saat ini bersekutu, berkumpul bersama dengan keluarga kita, permisi tanya, berapa sering kita melakukan hal itu? Berapa sering kita sebenarnya lebih banyak memilih keluar daripada bersama dengan keluarga kita? Tapi dalam kesempatan ini mari kita belajar. Sebuah keluarga, ada kakek, orang tua, ada cucu. Bagaimana kita bersama-sama mengerjakan sesuatu. Bagaimana kita membina relasi satu dengan yang lain. Yang senior memberikan contoh kepada penerusnya. Bagaimana mereka mengajarkan panutan-panutan, nilai-nilai penting dalam kehidupan, dan terutama menanamkan nilai-nilai hidup iman kepada penerusnya. Ini sangat penting, dan itu dipelajari dalam relasi kita bersama-sama satu dengan yang lain. Bapak Ibu, mari ketika kita belajar taat kepada Tuhan, kita lihat, kita fokus bagaimana kita melakukannya. Kita selalu memelihara apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, khususnya di dalam keluarga kita. Kalau selama ini kita sudah disuruh, diminta, dihimbau, tetap di rumah, jangan kemana-mana. Mari kita lakukan, dan kita lakukan dengan perintah Tuhan ini juga. Kita berjaga-jaga, kita fokus pada kehendak Tuhan, dan kita mau taat, bersekutu, beribadah bersama-sama, dan kita terus belajar akan pimpinan dan pertolongan Tuhan, seperti Kristus sudah taat kepada Bapa, kita pun belajar taat kepada Allah. Dan di balik semuanya ini, Kristus melakukan yang terbaik dalam perjuangannya, dalam penderitaannya, demi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau telah mengutus Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus ke dalam dunia bagi kami, untuk menolong kami, memberikan petunjuk, juga contoh yang begitu luar biasa kepada kami, bahwa Dia telah taat seutuhnya, sepenuhnya kepadamu, menjalankan rencana-Mu, kehendak-Mu yang begitu sempurna bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau-lah yang begitu mengasihi kami. Tolong kami Tuhan, juga kami boleh mempraktekannya, menjalankannya dalam kehidupan kami. Boleh kami lakukan bagi sesama kami, bagi sekitar kami. Untuk kami boleh sungguh Tuhan memuliakan Engkau dalam segala tindakan kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, dalam persekutuan-persekutuan kami di rumah masing-masing. Untuk kami boleh selalu melakukan kerinduan hati-Mu, kehendak-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi contoh teladan, khususnya juga bagi keluarga kami, bagi sekitar kami, bagi sesama kami. Dan itu semua boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percayakan, kami serahkan ini semua hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kiranya Tuhan senantiasa menjadi kekuatan hati kita, kekuatan iman kita untuk senantiasa mempercayai Tuhan. Mari bersama-sama dengan orang-orang Kristen sepanjang abad kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Biarlah setiap kita mengikrarkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Di masa sukacita, kiranya Tuhan tetap menjadi satu-satunya pengharapan. Dan di saat sulit sekalipun, sekali lagi Tuhan menjadi satu-satunya yang kita andalkan. Maka mengucap syukurlah, Tuhan menjadi kekuatan benteng hidup kita dan pertolongan kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya kepada Yesus. Percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi, bahwa Tuhan juga Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. aku percaya akan Yesus. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan berdoa dan saya akan memimpin setiap kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan boleh memberkati kami, sehingga kami pun boleh memberikan apa yang kami miliki kepada Tuhan. Dengan rasa syukur, dengan kerelaan dan ketulusan iman kami. Kiranya di masa-masa sulit ini, gerejamu senantiasa boleh memuliakan Tuhan dan boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian yang Tuhan taruh di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami berdoa kepada Tuhan untuk seluruh jemaat GKT 3 yang hari ini mereka ada di rumah, yang hari ini mereka ada di luar kota, yang hari ini mereka sedang beribadah atau sedang berjuang di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa kiranya damai sejahtera Tuhan, kemurahan Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Pekerjaan dalam situasi yang sulit, Tuhan tolong setiap mereka untuk senantiasa mempercayai Tuhan
sekalipun situasi sulit. Kondisi ekonomi yang semakin sulit, kami pun terus berdoa untuk seluruh jemaat GKT 3. Kiranya iman dan kesetiaan mereka terpelihara di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk pemerintahan kami di dalam menangani wabah corona. Kiranya Tuhan berikan hikmat kekuatan supaya wabah ini segera diatasi. Presiden Jokowi dengan kekuasaan yang begitu tinggi sebagai orang nomor 1 di Indonesia, Tuhan kiranya Engkau melindungi dia, memberikan dia kekuatan kesehatan, supaya mampu mengkoordinasi seluruh jajaran pemerintah untuk menangani wabah corona ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan sesuatu yang di luar prediksi kami. Kami tahu Tuhan izinkan untuk membuat setiap kami senantiasa dekat kepada Tuhan, tetapi juga memuliakan Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia, supaya mereka punya kesadaran yang lebih di dalam mereka menghadapi wabah ini. Supaya mereka tinggal di rumah, bekerja di rumah, membatasi diri mereka untuk keluar di dalam kerumunan banyak orang. Supaya wabah ini boleh cepat diisolasi dan semuanya boleh mereda. Tetapi semuanya itu kami mohonkan di dalam pertolongan Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa seluruh doa-doa kami ini hanya kepada Tuhan kami yang berdaulat atas hidup kami, bangsa kami, bahkan dalam situasi wabah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian, kemuliaan dan hormat bagi Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.